Halo semua, nama gue Bonar dari RCPI 22. Gue suka film dan gue suka musik juga. Di beberapa kesempatan gue pernah menjadi co-director untuk film PI di TC. Dan gue juga di beberapa kesempatan punya project-project musik bersama teman-teman di RCPI. Either it is songwriting atau nge-produce sesuatu, dan semuanya start di studio ini. Gue tumbuh besar di Makassar dan gue pernah mengikuti program exchange students ke US, dan di sana gue terpapar dengan music jazz. Balik ke Indonesia lagi, balik ke my hometown Makassar, there is a lack of community in jazz music, dan itu ngebuat gue lumayan susah untuk berkembang juga ya di musik. Project-project gue dan bersama teman-teman gue di Makassar tuh lebih banyak ke perfilman, mulai ngebuat short video, short films, tapi musik juga masih ada di project-project itu. Kita ngebuat scoring music, dan teman gue juga ngebuat musik, gue nge-produce lagu-lagu mereka. Jadi gue terlibat banyak di perfilman dan musik kali untuk ya level-level SMA. Ketika lulus, gue mau masuk ke perfilman dan permusikan, tapi mengingat masa depannya di Indonesia mungkin belum terlalu oke, at least di pemikiran konservatif ya. Jadi I decided to search for sesuatu yang bisa ada kreatifnya tapi punya masa depan, itu arsitektur. Dimana kita ketika lulus masih ada pekerjaan dan masih bisa ngebuat sesuatu, ngebuat karya. Jadi itu alasan kenapa aku milih arsitektur in the first place. Dengan background gue yang masuk arsitektur gara-gara seni, jadi gue ngelihat arsitektur juga sebagai sebuah seni, sebagai media untuk berkarya, sebagai media untuk mengekspresikan diri. Sama seperti film dan musik, film melalui audiovisual, sedangkan musik melalui audio. Nah, menurut gue arsitektur itu spesial karena media yang ditawarkan itu spasial, ruang, space. Jadi kita ngedesain ruang itu dan berkarya melewati itu. Arsitektur tuh lebih dari mendesain ruang, tapi melihat hubungan antara ruang dan manusia yang tinggal di dalamnya, beraktivitas di dalamnya. Jadi menganalisis gimana manusia bergerak, menganalisis gimana manusia dapat hidup di dalam suatu ruang, itu sesuatu yang menurut aku spesial di arsitektur.
Jadi gue ngelihat arsitektur itu bukan cuma sebuah seni lagi, tetapi sebuah pembelajaran tentang hubungan antara manusia dan hubungan antara manusia dengan ruang. The correlation between films, music, dan architecture tentu pasti ada. Karena secara industri mereka satu di creative industry. Gimana gua ngelihat korelasinya tuh lebih ke storytelling. Di musik kita ngetulis lirik dan ngebentuk suatu musik dengan rasa. Ada rasa yang kita mau ekspresikan, ada cerita yang kita mau ekspresikan dalam musik. Sedangkan kalau dalam film juga sama, ada sebuah cerita yang kita mau tuangkan ke dalam suatu bentuk media audiovisual. Karya mereka adalah sebuah eksistensi dari pengertian mereka terhadap suatu topik, dan begitu juga dengan arsitektur. Kalau kita ngelihat arsitek terkenal dari early works-nya dan works akhir-akhirnya, kita ngelihat ada sebuah pembelajaran yang mereka lakuin di setiap karyanya. Dan gitu juga dengan film awal-awal mungkin dia mau mengekspor tentang cinta, makanya ngebuat film tentang cinta. Tapi meaning cinta di film awalnya dan film akhirnya pasti tentu berbeda. Di musik juga gitu, dan di arsitektur juga gitu. Gimana dia mau mengekspresikan tentang atmosfer yang special di awal, dan di akhir tentu ada sebuah makna yang berubah. Dan korelasinya menurut gue tuh ada di situ, dimana karya itu bukan cuma dinilai secara hasilnya, tetapi apa yang terjadi di belakangnya. Dan itu korelasi yang menurut gue lebih dalam dibandingkan cuman kita ngebilang musik, film, dan arsitektur itu cuma sebagai sebuah karya atau media. In architecture school pasti tentu di-perceive as a department atau sekolah yang sangat mencapaikan, dimana harus begadang tiap hari, harus kreatif tiap saat. Tetapi how I perceive it, bukan cuma di arsitektur school doang, tapi in every either department atau industri juga pasti ada restless night-nya, ada busyness-nya, tergantung what we want to achieve. So I think we have the power to perceive sesuatu, dan gimana kita nge-perceive architecture school juga depends on how we want us to feel architecture school is. Gue udah nge-perceive architecture school not as sesuatu yang menjadi beban, tapi sebagai suatu keseharian. It becomes sesuatu yang important as identity of myself, dimana gue harus ngelakuin itu tiap hari. Dan daripada gue selalu mengeluh dan selalu talking bad about architecture school, gimana gue bisa ngecari sesuatu yang bermakna aja di architecture school itu.
Banyak film yang nge-portray tentang keseharian. But basically keseharian itu adalah today is today, present is present. We have to find little things yang terjadi di keseharian kita di satu hari aja, nggak usah di satu bulan, tapi di satu hari yang membuat hari itu meaningful bagi kita. Jadi dalam keseharian itu, with everydayness, gue nggak tahu korelasinya dengan mungkin ada mata kuliah keseharian di arsitektur. I don't know the correlation, mungkin ada, mungkin enggak ya. Mungkin konsep yang berbeda, tapi dengan mempelajari konsep ini, gue ngerasa gue lebih ngeromanticize kegiatan gue sehari-hari. Ngeromanticize little things yang happen di dalam keseharian gue. Manipulatif lagi dia, dia perlu diam-diam. Steven juga nggak pernah marahin gue nih. Ya udah, itu mah itu lu marahin dia. Dia diem gitu. Kapan? Di foto gitu dia. Satu sempit kan? Terus dia disuruh terus the in between kegiatan dan kegiatan lainnya itu yang gue romanticize. Kalau software itu misalkan ini ada berubah, surface hadir di sini, tapi nggak maju nggak mundur, jelas gitu dia. Sehingga identitasnya nggak sama dengan tetangga kalian, ya, setengah bergeser dan seterusnya. Saya cuma mengingatkan. I think commuting tuh sebuah manifestasi dari in between tadi, gimana kita berhenti dari kegiatan yang satu, jalan ini the in between dengan kegiatan yang lain. Makanya berjalan dari studio dan kantek itu menurut gua teori praktik. Ada something in between kegiatan. Di arsitektur kita juga bicara tentang in between spaces. Tapi dibandingkan between spaces, I put it simply into between activity. And that is what I romanticize. Korma itu sesuatu yang penting di keseharian gue, di everydayness, karena it becomes sesuatu yang rutin. It becomes a pattern in my everyday yang ketika gue nggak ngelakuin itu ada sesuatu yang hilang. Biarpun itu bukan di dalam jadwal gue keseharian, tapi ketika gue mampir ke Korma,
terus gue cerita sama Mbak Furi sama teman-teman, ketemu teman-teman yang lain, terus ceritanya bisa sampai 1-2 jam kan, yang ngerusak jadwal gue sehari. Tapi menurut gue it becomes sesuatu yang bisa nge-break suatu pattern di dalam kegiatan gue, which is also fine. Yang kita butuh warna kan di dalam keseharian kita, bukan suatu pattern yang mengulang-ulang mulu. Jadi Korma tuh sebuah tempat yang bisa nge-break pattern yang membosankan di kegiatan gue sehari-hari. Selain itu menurut gue, karena gue suka project music, gue suka project film, Korma menjadi wadah menurut gue untuk gue bisa berkarya. Dan mudah-mudahan bisa juga untuk anak-anak yang lainnya untuk bisa berkarya. Karena jarang ada suatu tempat yang kita bisa openly berkarya dan disupport. Jadi as a media to berkarya, itu Korma sangat penting bagi gue. Other than architecture dan kegiatan gue sehari-hari di architecture school, ngelakuin musik dan film, nonton film atau ngebuat musik itu sesuatu yang gue senang. How I balance that itu sebenarnya gampang, karena kita tinggal change the perspective of architecture is being sesuatu yang sulit dan mencapaikan dan menghabiskan banyak waktu. But in reality, sebenarnya kita bisa masukin apa aja ketika kita kepengen banget. Jadi if you passionate about something, waktu pasti ada. Ketika kita nge-break mindset kita bahwa arsitektur itu penghalang dan ingin melakukan sesuatu yang passionate, yang kita mau, pasti kita mau berkorban untuk capek-capekan dan menghabiskan waktu kita di luar itu. Dan itu sangat important juga tentu dengan keseharian kita ya, dengan everyday. Karena dengan pattern-pattern tiap hari pasti berbeda, punya masalahnya masing-masing. Dan keseharian hari ini belum tentu sama dengan besok. Jadi dengan ada hobi, dengan bermusik, dengan film, ataupun dengan berorganisasi, itu menambah color di dalam pattern di kehidupan kita sehari-hari. Jadi for those yang mungkin stres, mau ngelakuin sesuatu tapi takut for architecture become penghalang, just do it rather than think. Experience it and then reflect about that. Dan dari situ menurut gue, everyone could have an answer about how they can manage their time.
penghadap